Kemudian nanti di bagian punggung dekat sayap seperti ini. Ini contoh throttle prospek gen B3 ya. Dan parunya hitam pekat seperti arang. Kretekan kasar, kretekan double itu bonus gen B3 ya. Selain dari kepala petak, mata below. Nah, ini ciri-ciri burung punya mental, burung-burung fighter ya. Gen B3 rata-rata fighter. Oke, baiklah Sobat Kicau Mania, di video kali ini akan kita tunjukkan throttle jantan gen B3 yang memiliki kepala petak, mata below, paruh tebal. Jadi tiga ini komplit. Kepala petak, mata below, paruhnya tebal ya. Nah, yang keempat ini syukur-syukur hidungnya tembus, lubang hidungnya benar-benar besar dan tembus. Mari kita cek ya, contoh throttle jantan peak 100%. Nah, ini dia. Jadi gen B3 ini memiliki kepalanya yang papas ya, petak, mata besar, mata below seperti ini ya. Matanya seperti kodok. Dan yang kelima, yang terakhir itu lehernya tebal, besar. Rata-rata volume tembus. Ciri-ciri throttle jantan ini ya, sudah ada tanda hitam seperti kebiruan. Nanti lama-lama ini hitam kebiruan di usia 2,5 bulan. Karena ini usianya masih 1 bulan ya. Pesanan pelanggan kita ini punya Bapak Santoso. Dan hidungnya tembus Sobat Kicau Mania ya. Hidungnya ini lubang hidungnya tembus besar. Ya, kelihatan itu ya. Tuh. Nah, napasnya bagus kalau hidungnya tembus, hidungnya lubangnya besar seperti ini ya. Lubang hidung yang besar dan tembus ya. Tuh. Kelihatan ya? Iya. Nah, untuk kepala petak dan mata below jarang-jarang juga ya dari murai kita gen yang lain. Contohnya gen hutan. Gen hutan itu kepalanya itu tidak terlalu petak, kepalanya itu agak sedikit bulat. Dan paruhnya itu tidak tebal, tipis, pendek, kadang-kadang memanjang. Itu gen hutan ya, yang juara di Jakarta kemarin, yang sempat viral ya. Nah, itu juara terus sampai sekarang. Sedangkan gen B3 memang beda, paruhnya memang tebal, kepalanya petak-petak, mata below, mata besar. Nah, jadi banyak yang menanyakan apa perbedaan gen hutan punya Oma Sedang di penangkaran sama gen B3 ya. Hampir mirip-mirip juga dengan gen B2 yang murah hitam putih kemarin. Nah, itu rombongan gen B2 itu rombongan paruh celah seperti ini. Nah, setelah disilangkan dengan gen B2 juga, gen B3 ini juga dapat paruh celah, tapi jarang ya, kadang-kadang aja. Nah, kepala petak, mata below. Nah, ini adiknya yang di Bogor sama Bapak Uman Sani yang throttle konslet kemarin, yang ini. Ketika nyampe di Bogor konslet, kalau di rumah di sini diam kayak gini, mangap-mangap kayak gini ya. Makanya jangan diremehkan buat netizen yang belum paham. Kemarin ada komentar, "Ah, throttle-nya mangap. Apanya throttle jahat? Apanya throttle prospek?" Kenyataannya seperti itu banyak juara. Bahkan yang punya Bapak Uman Sani, nah ini video kakaknya, ini mangap. Dalam keramba mangap, di kerodong juga mangap. Di rumah tidak bunyi, mungkin karena banyak throttle di sini. Juga banyak murai-murai di sini. Ketika sampai di Bogor, hasilnya kayak gitu, konslet. Dan ini adiknya. Ya. Ini adiknya, kandung. Ya, satu indukan. Generasi tetasan di bawah dia jauh ini, bodinya besar seperti inilah. Nah, jadi inilah keuntungan buat teman-teman yang inden dari telur. Kita tidak akan menukar, tidak akan melepas ring karena mereka sudah transfer full, sudah lunas, itu tidak kita ganggu lagi. Umpamanya ini kemarin dalam satu sarang 3 ekor, 2 jantan. Siapa yang transfer pertama akan dapat jatahnya yang paling tua, kakaknya yang paling tua ya. Seperti ini. Adik-adiknya itu transferan orang yang kedua dan begitu pun seterusnya ya. Nah, jadi urutan itu sangat penting. Siapa transfer yang pertama, dia dapat jatah jantan yang pertama. Nah, biasanya jantan yang pertama ini ya memiliki kepala-kepala yang bagus, kepala petak. Namun ada juga jantan yang kedua atau jantan yang anakan bungsu, anakan ketiga atau anakan keempat itu juga kepalanya juga petak-petak. Cuman sudah kelihatan petak itu kalau dari tetasan pertama ya, kakaknya yang pertama.
Kalau jantan memang rata-rata kepalanya udah kelihatan. Dari dalam glodok itu kepalanya petak, sehingga kita tidak ragu. Nah, bahwa itu jantan sudah kelihatan. Tinggal kita menunggu usia panen. Usia panen kita itu 6 hari, 7 hari, bahkan 10 hari sampai 11 hari. Nah, jadi buat kawan-kawan itulah informasinya, pentingnya inden dari telur dari netas. Tiba-tiba mereka dapat trotol yang kayak gini. Trotol jahat, gen B3, itu rezeki mereka. Seandainya kami menyimpan stok ini, tidak mungkin harganya 2,5. Bisa-bisa kita jual 5 juta. Pasti laku, karena banyak sekali peminat di YouTube. Trotol-trotol jahat, apalagi dari kualitas gen B3 kami. Nah, jadi ini keberuntungan namanya. Yang transfer yang inden, di sini biasa-biasa aja. Setelah nyampe di tempat mereka, perawatannya bagus, hasilnya bagus. Nah, kemudian akan kita ambil trotol jantan yang usianya sekitar 25 hari. Jadi yang tadi sudah 1 bulan. Nah, ini ada yang 25 hari ya. Gen B3 juga dari kandang yang sebelah. Karena jarak mereka itu hanya hitungan minggu. Ada juga hitungan hari menetas. Ada juga yang selisih 7 hari. Menetas di kandang ini, lalu menetas lagi di kandang sebelahnya. Gen B3 semua. Kemarin sudah kita upload itu. Nah, ini dia. Nah, ini contoh trotol jantan ya, gen B3 usia 25 hari. Jadi kepalanya juga petak, mata belum, mata besar, ekornya baru segini. Nah, ini pesanan pelanggan juga. Lehernya besar, leher panjang. Matanya benar-benar ngelotot ya. Paruh tebal dan hidungnya juga tembus sobat kicau mania. Lubang hidungnya gede, besar. Nah, kepala petak, mata below. Jadi ada juga yang nanya teman-teman kita, apa sih lubang hidung tembus? Ya, lubang hidung besar dan tembus. Nah, itu rata-rata napasnya bagus. Itu menurut pengamatan kami, ya. Kalau kepala petak, mata below, rata-rata burung jawara, burung juara, rata-rata seperti ini. Yang dari peternakan kami, sama pelanggan-pelanggan kami, baik di luar kota, luar pulau. Nah, kalian bisa lihat sobat kicau mania, di sini ya sudah kelihatan papas, benar-benar papas, ya. Ekor masih segini. Ini bakalan hitam kebiruan ya. Kemudian nanti di bagian punggung dekat sayap seperti ini. Ini contoh trotol prospek gen B3 ya, adiknya usia 25 hari. Belum mandiri, belum bisa makan sendiri, masih disuap. Dan paruhnya hitam pekat seperti arang. Keretekan kasar, keretekan double, itu bonus gen B3 ya. Selain dari kepala petak, mata below. Nah, ini ciri-ciri burung punya mental, burung-burung fighter ya. Gen B3 rata-rata fighter, rata-rata kepala petak, mata below. Namun ukuran body, ukuran badannya itu tidak sama. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang big ya. Begitupun dengan ekor, ada yang ekor 16 gen B3, ada yang ekor 17, 18, 19. Kalau yang dulu-dulu itu sampai 18, 19, 20 justru. Bahkan ada 21. Tergantung persilangan dengan betina-betina juga. Karena betina murai batu bengkulu ekornya pendek, sedang. Ya. Tapi mainnya bagus. Mainnya kayak gini. Ini kualitas gen B3. Nah, ini adiknya yang tadi sobat kicau mania. Ya. Sama aja, kepala petak, mata below. Semua gen B3, kepala petak, mata below. Cuma nanti perbedaan terlihat di usia 3 bulan. Apakah bodinya memanjang? Apakah bodi kakaknya lebih besar? Apakah bodi adiknya ini nanti lebih big? Nah, itu kita nggak tahu. Kadang-kadang adiknya lebih besar daripada kakaknya. Apalagi yang tetasan selisih berapa minggu. Ada juga yang selisih sebulan, 2 bulan, ternyata adiknya jauh lebih besar, jauh lebih big. Volume jauh lebih dahsyat. Nah, itu bonus. Bonus buat pelanggan siapa yang inden sesuai urutannya. Jadi siapa yang transfer, inden, full, urutan 1, 2, 3 itu sesuai juga dengan tetasan ini. Mana jantan yang tetasan ke-1, ke-2, ke-3 atau generasi berapa minggu setelahnya menetas lagi. Nah, itu sesuai urutan. Jadi nggak ada kita pilih-pilih orang. Jadi semuanya kebagian sesuai urutan. Nah, untuk gen B3 ini kami sampaikan ya, harga masih bertahan. Gen hutan juga masih bertahan 2,5 juta. Ya. Itulah perbedaannya usia 25 hari dan usia 30 hari gen B3.
Nah, itu saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.